Kalau di Anda kan biasanya bangun lebih pagi atau bahkan tidur lebih lama, apakah itu juga pengaruh? Waktu tidur ya, tubuh itu sebenarnya perlunya tidurnya cuma 7 jam gitu. Kalau waktunya tepat aja 7 jam bagus aja, cuman dia perbedaannya di sini siklus sirkadian namanya. Siklus sirkadian itu yang tubuh seharusnya dan sebiasanya tidur jam 11, kita harus tidur biasanya kan siklus sirkadiannya sampai jam 5 atau jam 6 bangun. Kalau di Anda kan biasanya bangun lebih pagi atau bahkan tidur lebih lama, apakah itu juga pengaruh gitu? Bangun lebih pagi itu otomatis berpengaruh pada kita biasa waktu tidur kurang. Tapi ada juga yang memanfaatkan puasa itu malah tidur lebih lama. Nah, Lebih itu gimana? lama, Ada pengaruhnya gitu. Ya, waktu tidur ya. Waktu tidur ya, tubuh itu sebenarnya perlunya tidurnya cuma 7 jam gitu. Kalau waktunya tepat aja 7 jam bagus aja, cuman dia perbedaannya di sini siklus sirkadian namanya. Siklus sirkadian itu yang tubuh seharusnya dan sebiasanya tidur jam 11, kita harus tidur biasanya kan siklus sirkadiannya sampai jam 5 atau jam 6 bangun. 7 jam dari jam 11. Nah, dari jam 11 itu di sini memang ada jam-jam untuk istirahat yang sebenarnya yang ada ilmunya memang di jam segini lambungnya harus istirahat, nanti jam segini buat hatinya, lepernya, jam segini buat kulitnya gitu. Kalau itu terganggu otomatis memang terganggu kesehatannya. Makanya ada lagu Rhoma Irama ya, bergadang yang kena angin malam gitu kan. Nah, jadi kalau kita ganggu itu otomatis akan kena juga ke kulit, karena di kulit juga ada, saya lupa di jam berapa kulit itu akan beregenerasi, saya lupa. Cuman memang dia di jam segini kalau kita ganggu memang dia terganggu, tapi tubuh kan dia adaptasi nih 2-3 hari keganggu, dia emang oh ya ini keganggu. Nanti kalau gitu-gitu terus selama 1 bulan, misalnya sampai jam 12 baca Quran ya gitu, tapi tetap 1 bulan sampai jam 12 sampai jam 1, nanti tubuh adaptasi sendiri. Oh ya berarti aku siklusnya dirubah, sirkadiannya dirubah. Aku mulainya dari jam 12 gitu. Asalnya tadi ada cukup 7 jam, boleh ganggu, biasakan tapi kontinyukan, jangan dirubah-rubah lagi. Kalau baca Qurannya sampai jam 1, jangan besok sampai jam jam 11 tidur lagi gitu kan, diganggu gitu siklusnya. Dia tubuhnya udah adaptasi, jamnya ditepatkan 7 jam. Pun tidak bisa, misalnya 4 jam, nanti subuh kan dibales lagi ke 3 jam berikutnya, nggak apa-apa menurut saya. Yang penting 1 kali 24 jam itu 7 jam dan siklusnya tetap sama gitu. Jangan ngawur siklusnya. Kalau ngawur ya ngerusak Ya, dia. teratur ya. Iya, ngerusak tetap. Malah ya dikonsistenkan aja begitu ya. Iya, Jamnya itu jam tidur dan ininya. Malah itu tubuh menyesuaikan. Beradaptasi, karena tubuh itu pinter banget, diciptakan dia tuh pinter banget, dia adaptasinya hebat gitu. Kalau kebanyakan tidurnya tadi juga Nah, malah kebanyakan tidur. Iya, 7 jam, 12 jam. Iya dong. Dari sahur sampai 23 jam. Mungkin ke ini kali ya, ke makanan, dia makanan misalnya banyak makan protein, terus tidurnya kelamaan, tidak ada gerak. Nah itu tadi, jadi lemak, protein tidak dibakar dengan baik. Akhirnya ya manifestasinya bukan hanya badan yang gendut, mukanya juga jadi komedo-komedo itu kan dari lemak. Nah jadi itu salah satu yang juga ditakuti bukan cuma cewek ya, cowok juga adalah kantong mata tuh. Nah, Iya. gimana tuh? Apakah yang bisa mempengaruhi kantong mata muncul itu memang cuma begadang kah, atau ada hal lain? Ya, kalau kantong mata ada nih, itu bisa kelihatan 5 tahun lebih tua kalau di dunia kami. Berkantong mata itu 5 tahun lebih tua dari usia aslinya. Coba aja dilihat ya, yang berkantong mata tuh kayak tua ya. langsung. Iya, Gimana? gimana? disebut Salah tua. satunya memang bergadang, tapi ada faktor-faktor lain seperti genetik juga gitu. Terus perawatan yang kurang, elastisitas kulit yang kurang.
kan ini ada lemak ya, kalau elastisitas kita kuat, tadi elastin, kolagen ya kuat, biar bergadang gimana juga dia bagus aja gitu. Tapi kalau kita perawatannya kurang, perawatan home care di rumah, ke kliniknya kurang, nanti lama kelamaan jadi kantong mata gitu. Walaupun kita nggak bergadang sebenarnya di usia berapa bakalan jadi kantong mata, karena mungkin kita kurang menjaga kekuatan kulitnya. Jadi banyak lemak sini kan dia nggak kuat, akhirnya jadi kantong mata ini. Kayak kita sering konsumsi kolagen, sering perawatan, moisturizernya cukup, insya Allah kantong matanya lama baru muncul gitu, kuat dia. Tapi bisa dihilangkan atau dikurangi? Bisa Iya, banget. kalau misalkan yang genetik tadi ya kan udah ada duluan orang punya kantong mata gitu memang dari lahir gitu. Iya, kantong mata itu dia ada teardrop ya bahasa ininya. Dia ada 4 grade, 4 tingkatan, 1, 2, 3, 4. 3, 4 tuh udah wajib operasi. Kayak SBY itu nggak bisa diapa-apain, tuh harus operasi. Kalau 1, 2 udah filler, hilang. Langsung instan dia hilang. 1, 2. Ini maksudnya tingkat mata itu ya? Tingkat ininya Apa ya? keparahannya, Oh. keparahannya. Iya, Jadi keparahannya. ada 4 tingkat. Iya. maksudnya. Enggak. Kalau kayak Mas Sam ini kan masuknya derajat 2. Jadi masih bisa gitu. Di filler hilang langsung. Gitu. Filler itu diapain? Masukin cairan di sini nanti, jadi dia kenceng di sini, nggak ada lagi kantong matanya. Kalau orang biasa tuh dikompres sama es batu tuh masuk nggak? Terus Masuk nggak pakai sebenarnya? ya, terus pakai Atau kan sendok Iya, dimasukin di macam-macam. freezer di Nggak bisa cewek-cewek itu. gitu. Habis begadang paginya gitu. Di film gue lihat di film. Iya, makanya Iya. kan kadang disajikan informasi yang kosong kita nggak tahu. Betul. Benar nggak? Kalau mata panda ya, mata Oh. yang hitam aja ya bisa. Tapi kalau kantong mata kan dia berarti anatomis. Anatomis tuh udah berarti kebentuk, bukan ke warna dan siluet aja. Kalau mata panda kan warna tuh sama siluetnya kayak bercekung gitu. Jadi bisa aja dikasih ini udah selesai. Tapi kalau udah kebentuk, sudah ganggu bentuk, sudah bahasanya itu udah ganggu anatomisnya, nggak bisa mau ditaruh 10 jam juga nggak bakalan selesai gitu. Jadi memang harus dikasih disuntik gitu, atau enggak dioperasi, udah selesai. Operasi lagi ya. Suntiknya aman. Suntiknya aman asal dilakukan oleh yang bersertifikat. Jangan coba di rumah. Ya, jangan. Kalau yang bersertifikat ke rumah. Ya, bisa. Apa dia? Enggak, apa? Kalau itu dia. Coba, Pak, inget ya kalau gue lagi Iya, apa? gue lupa tuh. Kirain padanya lagi. Oke, tadi kan kita udah membahas ini apa kantong mata. Nah, ini aku penasaran juga nih. Tadi kan kita udah membahas kita perlu banyak cair minum agar kita kulit kita tetap terhidrasi ya. Nah, kalau misalkan udah kulit kita terhidrasi, ada nggak sih ciri-cirinya saat kita itu ada di garis merah lagi? Oh, Ada, iya. iya betul, ada batas. Red notice Betul. ketika kulit ini kekurangan hidrasi ya. Tidak terhidrasi ya. Hidroles. Bukan lagi artinya. Ya Allah. Intinya kulit yang kurang terhidrasi itu seperti apa tanda-tandanya? Benar. Kalau secara kasat mata pasti udah kita bisa lihat ya, kalau kulit itu agak kering dia biasanya memang cracky, terus kerutan-kerutan nampak ya gitu. Itu secara kasat mata udah kelihatan. Tapi ada cara-cara yang bisa kita lakukan sendiri sebenarnya di rumah untuk menilai ini kulit kita agak kering atau berminyak gitu. Jadi coba aja habis mandi gitu ya, jangan dipakein apapun, coba habis mandi tunggu 2 jam. Tunggu 2 jam, jangan kemana-mana juga, stay aja di rumah, tunggu 2 jam, terus coba kulitnya diraba gitu. Kalau dia ada bisa seret masih gitu kayak kenyal, kayak masih ada minyak, kan dia produksi minyak ya akan keluar. Nah, berarti kulit kita dalam keadaan normal. Kalau banyak banget minyaknya berarti berminyak. Tapi kalau keset masih, nah itu tanda-tanda mungkin kulit kita kering Ya, gitu. dan Dan disiram. jangan jangan dikasih apa-apa, itu yang pertama tipsnya untuk mengetahui kulit kita. Yang kedua adalah dengan dikasih bedak gitu. Kalau pas dikasih bedak dia cracky, ya sebelum bedak apa sih, foundation ya? Nah ya itu. Iya.
gitu. Nah, ada satu lagi nih. Katanya kalau jerawat itu bisa beranak ya? Itu dari mana? Baru dengar. Saya juga baru dengar. Jerawat beranak tuh saya Jerawat dengar. itu. Apa pentol beranak? Ya, Maksudnya? maksudnya gini, ketika disentuh katanya Ya, bisa nyebar, jadi beranak. ya, kata orang tuh jangan dipicik, nambah banyak. Sebenarnya itu lebih pada infeksinya. Jadi kan di sini ada kuman jerawat itu kan asalnya dari komedo atau sebum yang terjebak di kulit, kemudian dia nggak bisa keluar, terjebak, kemudian meradang, terus datanglah kuman P. acne namanya. Kumannya aja punya nama dia, P. acne namanya. Pseudorium apa gitu ininya, nama panjangnya. Pokoknya dia P. acne namanya. Masuk di situ, dia akhirnya menjadi jerawat bernanah. Nah, kalau belum masuk P. acne biasanya dia nggak bernanah gitu. Ketika kita pencet, ini kumannya nempel di sini. Kita taruhlah lagi di sini. Nggak mungkin kan kita mencet sini nggak kena sini kan, nggak mungkin. Nah, kuman P. acne-nya padahal ini tadi nih, yang ini yang ada P. acne. Jadi ini jerawat yang udah bernanah. Ini sebenarnya cuman komedo doang. Komedo yang belum jadi jerawat, beruntusan aja gitu. Kita pencet di sini, kita taruh tangan di sini, kita nggak sadar ke sini. Jadi kita bawa P. acne-nya tuh ke sini. Akhirnya dia yang tadi nggak kenapa-napa, maksudnya memang sudah ada cikal bakal, masuk kuman P. acne, dia jadi jerawat. Itu sebenarnya kita bawa kumannya ke sini. Nah, Cuci muka sering-sering berarti bagus atau Enggak juga? kering Malah ya? gimana tuh? Dia kulit itu dia ada namanya, dia kan ada lapisan-lapisan nih. Paling atas di epidermis itu namanya stratum corneum. Nah, itu tuh tidak boleh terkikis sama sekali. Kalau kita sering cuci muka, satu kita mengikis stratum corneum, sama kita mengubah pH. pH kulit jadi berubah gitu. Yang tadinya berapa, pH-nya 5,5. Normalnya karena kita sering cuci muka kan, apalagi kandungannya macam-macam, bisa berubah jadi 7, jadi 6 gitu. Jadi untuk saran cuci muka maksimal cuma 3 kali. Kalau enggak, kalau stratum corneumnya itu terkikis karena perubahan pH dan kita keseringan, nah itu akan menimbulkan masalah baru lagi di kulit. Karena stratum corneum itu fungsinya menjaga kulit. Ibaratnya tuh dia guardian kulit kita, si penjaga kulit kita. Makanya anak-anak, nggak ada ya sini anak-anak ya. Nih yang muda-muda dia ini kan stratum corneumnya tuh kuat, nggak keganggu sama make up kita, nggak keganggu sama sinar matahari. Makanya yang umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu kan, diapain juga kulitnya, nggak dicuci juga tetap bagus gitu. Karena sistem pertahanan kulitnya memang lagi bagus-bagusnya. Kita harus menjaga sistem itu tadi. Kadang kita salah memperlakukan si sistem tadi, malah kita ngerusak. Dan kalau itu sudah rusak, jerawat lah, flek lah gitu, merah lah. Oke. Tadi kan cuci muka katanya 3 kali ya maksimal Maksimal sehari. sehari. Nah, itu cuci muka dalam artian cap terus pakai sabun atau cuman hanya ini, karena kan kita umat muslim kan wudhu ya pasti ya, itu Iya. kan 5 kali sehari gitu. Ya. Cuci mukanya, jadi cuci muka yang seperti apa nih Oh iya yang benar. 3 kali sehari tadi? Apa jenius ya dia pertanyaannya. Iya. Cuci muka dalam estetik itu dia meliputi sabun sama susu pembersih. Jadi dia harus benar-benar cleansing. Jadi kalau kita yang make upan, saya triple cleansing namanya. Jadi saya susu pembersih, sabun dan toner, banyak tahapannya yang memang benar-benar bersih. Itu cuci muka di estetik. Sedangkan kalau nggak pakai make up, biasanya pakai sabun aja udah cukup, atau pakai toner kayak masnya pakai sabun aja udah cukup. Ribet nanti kalau pakai toner ya. Iya. Berarti pakai makeup dong gua. Iya. Terus kalau wudhu itu tidak termasuk dalam kategori cuci muka sebenarnya, karena cuman air yang dipercikan gitu. Cuci muka di estetik adalah mengangkat semua kotoran sampai ke dalam pori gitu. Berarti mencuci muka dengan rangkaian-rangkaiannya Iya, itu benar tadi. sekali. Biasanya tuh dipengaruhi dengan sabun ya, yang biasanya Iya. mengangkat itu semua. Yang mengganggu pH kan, pH kulit yang tadinya 5,5, kalau dengan sabun Jadi basah. iya. Tapi kalau wudhu kan air enggak dia, cuman gini aja. Iya, ngusap ya kita Iya, ya. tetap aja pH-nya biasanya. Berarti
Wudhu aman. oke. Oke, bagus. Oke, nah menyambung tadi kan tekstur sih ya wajah cewek dan cowok itu berbeda, perawatannya pun berbeda. Seperti apa itu tentu aja. penjelasannya? Dari anatominya aja udah beda, Ya. kelenjar minyaknya udah beda. Betul. gitu ya. Kalau cowok sih kita lumayan simple kalau ngerawat mereka, karena mereka kelenjar minyaknya dikit. Betul, nah ya. itu yang kita kadang iri sama cowok. Iya, Kok porinya mereka juga. cuma itu, gitu. Jadi enak banget pokoknya kalau cowok. Kalau kita perlu moisturizer, perlu vitamin C, perlu suncare, mereka kasih suncare aja sama moisturizer udah cukup. Udah mereka udah simple banget udah anatominya. Oke, yang juga sering ditanyakan teman-teman kita di rumah ataupun ibu-ibu di rumah yang tidak sempat nih keluar ke klinik, mungkin ya perawatan di luar, perawatan di rumah aja. Nah, kayak gimana sih tahapan-tahapan skincare yang baik itu untuk menjaga Agar tetap sehat betul, ya. selama di rumah gitu. Sebenarnya yang bikin kulit kita sehat itu 60% adalah skincarean, 40% adalah treatment. Jadi bukan berarti orang yang sering treatment itu yang paling sehat kulitnya, enggak. Karena sebenarnya dia cuman memberikan kontribusi 40% terhadap kesehatan kulit. 60% kontribusinya dari skincarean di rumah sebenarnya. Nah, karena dia kontribusinya sangat besar, maka caranya juga harus tepat dan benar ya. Kalau enggak dia malah jadi salah-salah gitu. Yang diperlukan sama kulit sebenarnya itu cuman moisturizer untuk perbaikan kulit serta sunscreen untuk melawan sinar matahari, itu aja makanannya gitu. Kalau vitamin C dan lain-lain itu kan agen pencerah. Itu kalau mau yang cerah, dia beda antara sehat dan cerah. Sehat dan cerah tadi ya. Kalau mau sehat aja udah pakai make up ya kita susu, sabun, toner, moisturizer, sunscreen. Itu namanya basic skincare. Jadi skincare yang basic udah cukup, udah done, itu aja. Jangan tambah-tambah yang lain. Mau sehat kan? Itu aja. Udah. Moisturizer di malam hari. Tapi kalau mau putih atau agak sedikit glowing, tambahkan agen pencerah. Satu aja. Mau vitamin C, mau niacinamide, mau BHA, mau AHA, mau si asam ini nggak apa-apa gitu. Tapi pakainya 1 kali aja sehari, mungkin di malam hari gitu di rumah skincareannya. Asal tidak ada catatan bahwa kulitnya kulit normal ya, tidak ada masalah yang serius gitu. Kalau komedo ada bekas jerawat mah itu bukan masalah, sebenarnya itu kewajaran di kulit sehat gitu. Oke. Untuk teknik pemakaiannya sendiri kan aku pernah dengar nih. Pernah dengar nih dok, saat kita selesai cuci muka itu tidak boleh lama-lama dibiarkan, harus langsung pakai. Kalau misalkan kayak serum, kayak misalkan apa tuh ya kayak gitu apa sih namanya? Moisturizer. Ya. Kelihatan. Pokoknya cuma serum, pakai serum doang sama gitu. Enggak kayak cleansing apa kayak gitu kan, yang kayak minyak air gitu setelah cuci muka, itu benar nggak sih? Iya, itu benar. Karena seperti yang saya bilang tadi, cara kita untuk mengetahui kulit kering berminyak, kita biarkannya sama kayak gitu. Kalau kelamaan nanti keburu si kelenjar minyak ngeluarin minyaknya, percuma dong kita tadi nyuci. Itu benar sih sebenarnya. Segera aja. Itu satu. Yang kedua alasannya karena pH-nya udah berubah tadi waktu dicuci. Jadi harus cepet-cepet netralkan lagi pH-nya dengan toner dan langsung dikasih moisturizer gitu. Kalau pH berubah secara drastis kan kulit keganggu juga ya. Jadi benar banget yang dari mbaknya ketahui itu. Durasinya maksimal dari setelah cuci muka dan juga jangan pakai. sampai 1 jam lah, setengah jam jangan juga gitu. Langsung aja 10 menit, 5 menit. Kalau saya sih langsung aja nemplok gitu. Masih dingin ya, Iya, masih basah adem. kayak gitu kan ya, masih kayak apa banjir baal. Iya, Mbak. Kalau tips milih ini kosmetik mungkin atau apa ya, Sesuai dengan kulitnya. kesehatan treatment untuk wajah. Kita bicara kalau normal kulitnya aja ya, kulit iya. normal. Karena kalau berminyak dia lain lagi, kering lain lagi. Untuk milih skincare yang perlu kita ketahui ini aja dulu, kita perlunya kulitnya bersih sebersih mungkin. Kita ketahui apa ini cewek ya, kita bermakeup atau enggak, itu dulu yang kita ketahui. Kalau misalnya saya tidak bermakeup, ketawa dia nggak bermakeup soalnya. Iya. Kita tidak bermakeup, jadi kita perlu sabun aja. Kalau masnya perlu sabun aja.
berarti saya sabun sama toner. Nah, itu sabun sama toner. Kemudian basic skincare-nya moisturizer sama sunscreen. Cara carinya adalah yang tepat di ingredient. Kita lihat ingredient atau komposisinya. Kalau kita kulit normal, tidak mau yang pakai cerah-cerahan, mau yang sehat aja, cari yang ingredientnya misalnya nih sabun ingredientnya udah sabun aja gitu, yang kayak air apa eta apa gitu ya. Jangan ada dia nanti tulisannya niacinamide. Nah, kalau dia niacinamide berarti dia ada pencerah. Boleh di sabun ada pencerah, tapi di toner jangan. Nah, kita lihat lagi ingredient tonernya. Kalau tonernya cuman aloe vera, oke gitu. Yang lain gitu nggak apa-apa, nggak ada pencerahnya. Beda misalnya kalau di tonernya ada tulisannya GA lagi, glycolic acid, kan dia sistem pengelupasan. Ini tadi niacinamide, ini ada GA, wah udah hancur nanti. Gabung-gabung dia banyak agennya gitu. Jadi milihnya, tipsnya susah ya memang, dia kecil-kecil, udah kecil-kecil banyak lagi ininya. Intinya sih nggak ngerti. Iya kan, nggak masalah kecilnya dok, tapi ngerti apa enggak artinya. Pertama itu kita list aja dulu, cari di Google agen pencerah gitu aja, klik di ini agen pencerah, terus kita buat list nama-nama agen pencerah. Niacinamide biasanya dia keluar niacinamide AHA BHA gitu, yang kayak gitu. Nah, nanti kita bisa cocokkan di ingredientnya. Oh, ini ada niacinamide, oh berarti ini ada pencerahnya. Nanti cari di toner, oh tonernya cuman isinya ini doang. Kalau misalnya pelembabnya isinya ceramide gitu, oh aloe vera, ya udah berarti dia nggak ada pencerah, nggak apa-apa gitu. Jadi lebih pada ini sih agak ribet memang ya. Yang berarti harus kandungannya itu, produk-produknya itu harus kita sama ketahui ya. Maksudnya itu misalkan yang satu ngandung air, satunya juga harus untuk yang kulit normal tadi, normal, jangan campur-campur untuk yang berjerawat. Iya, bener. Dan kalau ada agen pencerahnya juga jangan double gitu. Kalau di moisturizer dia kan suka produk-produk tuh kan suka nyampur-nyampur ya. Nggak cuman ceramide, nggak cuman, kalau pelembab itu kan dia jenisnya bisa ceramide ya, HA gitu. Kadang tuh ada yang nyampur jadi AHA. Bukan hanya HA itu hyaluronic acid. Dia nyampur lagi jadi AHA gitu, ada pencerahnya juga. Nah, itu jadi double itu yang bikin bukan basic lagi namanya. Bukan basic, itu kan berarti yang diperlukan gitu. Masnya pasti bingung banget. Soalnya ada AHA, BHA, ceramide. Nah, ada nggak sih ada efek jangka asid, iya betul. asam Iya benar. Ada nggak sih efeknya kalau misalnya kita pakai campur-campur gitu? Hasilnya apa efeknya? Iya, dia jadi ngerusak ini stratum corneumnya yang tadi, skin barrier terganggu. Oh iya gitu, benar-benar nggak ngerti sebenarnya. Vitamin C aja kan, vitamin C baik ya buat kulit. Misalnya kita semuanya udah bener nih, tonernya bener, sabunnya bener, moisturizernya bener, apalagi bener, pokoknya sunscreennya bener, SPF-nya 30 bener aja semua. Kita cuman mau nambahin vitamin C doang gitu buat ini. Tapi vitamin C-nya di 3 kali atau 4 kali sehari udah rusak juga gitu. Pasti pertanyaan lu susah banget. Pertanyaan request dari kru. Bagus atau aman gak sih sering explore wajah atau tubuh ya? Rubah-rubah ya maksudnya ya. Apa sih? Exfoliating. Ya. Exfoliating aja belum coba tanya. Exfoliating. Ya, semoga dipahami oleh narasumber ya. Tamu kita. Eksfoliasi itu pengelupasan ya. Eksfoliasi itu boleh dilakukan soft eksfoliasi boleh dilakukan sendiri sebenarnya, dengan catatan lagi kulitnya normal. Dan eksfoliasi itu bolehnya cuman sebulan 1 atau 2 kali dengan catatan normal. Tapi kalau kulit berjerawat, eksfoliasi tidak boleh kecuali di bawah pengawasan dokter ya. Boleh kok menggunakan GA, biasanya glycolic acid itu eksfoliasinya boleh sebulan 1 sampai 2 kali. Dia biasanya cerah sehabis eksfoliasi gitu. Untuk mencerahkan ya badan, eksfoliasi jadi dia terkelupas. Boleh kok. Kenapa bolehnya sebulan itu 1 sampai 2 kali? Karena kulit itu beregenerasi atau berganti kulit atau beremaja kulitnya, gak uler ya yang ganti kulit ini juga. Jadi dia itu dia 28 hari. 28 hari ganti.
fungsinya eksfoliasi adalah kenapa sebulan itu 1 sampai 2 kali, karena mengikuti itu tadi. Jadi 1 sampai 2 kali. Kalau nih lagi regenerasi, dia nggak bener regenerasinya, jadi kulit matinya numpuk gitu. Jadi dieksfoliasi aja, dikelupas aja gitu, membantu regenerasi kulit yang mungkin terhambat karena stres mungkin, atau karena hormonnya meningkat atau apa gitu Mas. Oke. Ada lagi. Enggak, ini kembali ke Ramadan. Biasanya kan kita bulan puasa tuh ada buka puasa bersama tuh. Nah, sementara itu di akhir-akhir kita energi sudah habis. Semua perawatan misalnya minumnya udah dehidrasinya udah pada level yang udah paling rendah lah intinya. Nah, itu gimana tuh supaya tetap tampil cantik dan ganteng Saat buka puasa bersama gitu ya. Kan kita apalagi saya ketemu sama mantan gitu kan, Gue harus buktikan nih kalau gue udah kayaknya mau dipraktekkan di sana. Berarti harus ekstra. Kalau kulit kita kering kan kita udah mau ketemu nih. Satu, cuci muka dulu yang benar, sabun, terus kasih pelembab jenis HA. Ini tips ya, berarti tips ala saya. Betul. Bukan beda mungkin dokter-dokter Iya. saya. Sabun dulu, masnya, toneran dulu, toner. Terserah, ini agak ribet, masnya harus ribet kan mau ketemu mantan. apa-apa. Dengerin ya. Ditonerin, jangan sampai terlalu kering, langsung kasih HA. Nanti cari produknya di luar yang namanya hyaluronic acid. Jadi dia kayak ini kayak lembab langsung gitu, instan lembabnya. Udah kalau punya mbaknya tahu nggak sih yang yang mist ya? Face mist. Kalau punya face mist, wih, Berarti dia punya. Pasti wardrobe gue. Christmas namanya. Dia face mistnya ada 2 jenis. Kalau bisa sebelum ketemu mantan beli kedua-duanya. Jadi face mist yang moisturizer sama face mist setting spray. Setting spray buat rambut. Enggak, yang buat nyeting make up untuk iya. cewek. Kalau Tapi cewek, ya. tapi kan karena mau ketemu mantan ya udah, masnya juga pakai gitu. Gitu. Jadi habis toner dikasih face mist yang ada moisturizernya, kasih HA langsung lembab langsung tuh dia tuh kalau HA langsung lembab. Terus pakai sunscreen yang warnanya agak tonnya lebih tinggi satu warna daripada kulit masnya. Jadi dia kelihatan putih dan dia ada kandungan titaniumnya. Nanti cari ingredientnya yang itu buat kelihatan glowing. Jadi dia kena cahaya itu mantul gitu. Jadi kayak glowing, kayak bercahaya, kayak gimana gitu. Itu nanti di ingredientnya dicari Mas. Habis itu baru setelah pakai sunblock gitu ya, yang ada ingredientnya yang bikin glowing tadi, baru di setting spray. Udah ketemu aja mantan. Gimana pikirannya? Ribet ya? Enggak, untung direkam. Jadi kan kalau Bisa dibuka lagi. Bisa dibuka lagi. Terus saat beli produknya Apa tadi namanya? WhatsApp dokter ini Bella. Ini apa ya, Dok? Setting spraynya merek apa sih? sebenarnya itu, tapi kan di sini nggak bisa. Nanti saya kasih tahu dulu. Pas udah datang ke tempat ini reunian, wah ada cahaya-cahaya dari belakang. Kali aja. Ya. Kalau mau. Bagi teman-teman di rumah yang pengen ketemu mantan. Tapi kan memang biasanya persiapan gitu kan harus begitu. Iya. Gitu. Selain ketemu mantan, ketemu teman-teman cewek juga kayak gitu, Wah. Biasanya Biasanya kan jadi cewek cowok tuh, doang cewek kan biasanya gitu. Pokoknya gue harus lebih glowing daripada si dia. Intinya cantik itu mahal nggak sih? Enggak. Enggak. Cantik dari apanya dulu, kalau mau good looking iya mahal. Kalau cantik senatural mungkin enggak. Kalau good looking mahal. Good looking itu kan berarti harus sesuai dengan takaran otak. Otak ini kalau kita ngelihat wajah itu dia sudah punya takaran tersendiri sebenarnya. Makanya ilmu bedah plastik dia kan ada hitungannya, pakai mistar gitu dihitung. Ini 2 bandingannya rasionya gini. Karena good looking itu ada takarannya gitu. Tapi cantik enggak. Good looking itu hidungnya harus dia ada ukuran ini. Ini 1, ini sini 1, sini 1. Kalau ini benar 1, 1, 1 kita ketemu set nih sama orang. Oh kok itu manis ya? Sebenarnya manisnya itu dari otak. Udah sama 1, 1, 1.
rasionya udah dapet gitu. Jadi rata-rata kalau kita ketemu sama orang, dari 10 orang yang rasionya pas sama otak itu akan bilang orang tadi 7 dari 10 tadi itu cantik atau manis gitu, karena udah pas di otak gitu. Makanya mahal. Kenapa? Karena kita mempaskan rasio itu bayarnya mahal. Bikin dagunya supaya ukurannya pas satu kan mahal. Tapi kalau cantik natural itu murah aja. Murah aja. Apa sih maksudnya murah? Lebih terjangkau, Iya. lebih Ya friendly. bisa dengan perawatan sendiri Iya, lah, maksudnya kayak begitu. Nggak Kan mesti harus mahal, di rumah juga teman-teman kita. yang penting pink, bibirnya agak pink gitu ya, tekstur kulitnya bagus, glowing gitu, nggak ada kerut kan, karena sering pakai moisturizer nggak ada kerut kan, jadi cantiknya natural. Ya. Oke. Satu lagi masih ada penasaran nih. Biasanya kan kebanyakan Jangan jadi hantu teman-teman penasaran. lupain gue dong lo. Biasanya kan teman-teman kita di rumah juga pasti ada masalah kulit berjerawat ya. Kulit berjerawat dan itu membekas ya, bisa dibilang beruntusan, bopeng. Nah itu gimana itu cara mengatasinya sendiri? Adakah cara alaminya atau mesti instan kamu gunakan laser tadi? Kulit kalau sudah jeblok ya, kalau dia sudah ini kulit ya sudah ada begini, biasanya dia sudah ada jaringan ikat di bawahnya, dia terikat di sini biasanya. Ini nggak bisa, mau kita dalam jangka waktu 10 tahun pun kita secara alami kita gosok kita nggak bisa dia, karena dia sudah ada jaringan ikat di sini, dia sudah diikat di sini. Ataupun tidak ada, dia udah jeblok. Kita nggak bisa numbuhin gini dengan minum kolagen 10 kilo sehari juga nggak bisa gitu. Jadi memang harus kena treatment. Kalau sudah bopeng itu harus kena treatment. Mau kita krimnya yang ada kolagennya pun itu nggak bisa dalam sepakai 2 tahun 3 tahun tetap nggak bisa. Jadi kalau udah bopeng itu harus mainnya jarum, mainnya hancur-hancuran gitu, di laser gitu. Iya, hancurin di sininya ya, jaringan ikat yang ini tadi itu dihancurin tuh, ditusuk terus dibuka jaringannya, atau enggak dia di laser, atau enggak dia di peeling gitu dengan cairan yang namanya TCA. Jadi dia dirusak lagi kulitnya supaya dia bikin kolagen yang baru gitu. Jaringannya tadi kenapa keikat? Karena permasalahan bekas jerawat yang tadi. Jerawat yang dipencet tiba-tiba nimbulin lubang gitu ya. Itu kan memang karena dipencet ya. Gimana? Sebenarnya kalau jerawat ya ditangani dengan baik, misalnya di klinik dia kan setelah dibuka atau kalau dia jerawatnya radang disuntik ya. Jadi dia tidak akan menimbulkan kerusakan kulit. Kulit kan dia kalau rusak dia macam-macam dilakuinnya. Kan pintar nih, si tubuh ini pintar banget, apalagi kulit. Kalau dia rusak dia datanglah si jaringan ikat, datanglah ini dan sebagainya, lalu dia ikat gitu ya. Atau enggak dia jeblok sendiri gitu. Nah, jadi ini deh saya main ini. Iya, apa tadi? Datanglah dia mengikat. Aku gabung sama sih. Jaringan yang pintar tadi. Iya, jaringan yang kulitnya pintar tadi. Jadi dia memang perlu dirusak ini buat dia bikin lagi gitu. Dihancurin di bawahnya, dilepas ikatannya, dia bikin lagi. Jadi naik lagi. Ya, yang lubang-lubangnya memang nggak bisa diapa-apain, memang harus kena treatment gitu. Dia akan selamanya seperti itu. Kalau di treatment berapa lama? Dan tahapannya tuh apa aja biasanya? Anestesi dulu, terus bisa pilih laser, bisa pilih peeling, bisa tergantung dia banyak jenisnya. Dia banyak namanya. Ada icebox tipenya. Icebox itu seperti bongkahan es katanya kan gitu. Banyak tipe-tipenya. Jadi tipe-tipe itu yang menentukan nanti treatmentnya apa. Nanti dia ada di skin analysis gitu, dimasukin wajahnya, dilihat. Jadi kalau di laser itu setengah jam, nanti di masker. Jadi rata-rata 1,5 jam semua. Cuman perbaikan kulitnya itu 1 bulan, 28 hari. Berarti akan terlihat hasilnya baru 1 bulan. 1 bulan, karena kan dia kulit regenerasi 28 hari. Jadi 28 hari kemudian baru dia ngangkat. Kalau habis di treatment ngangkat nggak bisa. Ngangkatnya 28 hari nanti.
naik. nungguin sel-sel tadi ini ya regenerasi lagi. 28 Jadi pintar kita Sam. Jadi tahu. Kamu udah treatment apa aja yang di klinik itu bisa apa aja? Semua untuk tekstur semua bisa. Ada Semua laser, ada EPL, ada dermapen. Tadi kan ya buat si Bopeng tuh itu laser CO2 itu paling bagus. Terus dermapen gitu, terus peeling. Ada semua. Untuk kontur juga ada. Mau hidung mancung, mau bibir M gitu. M. Tahu nggak bibir M? Ber. Itu yang jangan. Iya. Jangan yang ember. Oke. Udah. Oke, terima kasih banyak Dr. Belen. Benar-benar hari ini obrolan kita sangat menarik dan pastinya itu yang benar-benar dikeluhkan rata-rata orang banyak kayak gitu, dan juga itu kan muncul dari pengalaman-pengalaman kita juga. Dan semoga nanti kita bisa undang kembali dan syukur ini apa betah di studio kita. Dan bikin kaget ya, ternyata dunia estetik itu seperti Iya, itu ya, iya, kaget benar, sekali ya. Benar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga pastinya. Oke, saya Revi dan juga Sam dan Dr. Balen di sini. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye, Sam. Oke.